Saya Salsa Dila Marianingsih dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Batu Belah, Batu Bertangkup. Silahkan kalian untuk menyimak dongeng dari saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atu belah, atu bertangkup. Kisah ini berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Hari itu, si sulung membuka lumbung untuk mengambil beberapa belalang. Sayangnya, dia lupa untuk menutup pintu lumbung kembali. Akibatnya, belalang yang ada di dalam lumbung semuanya terbang. Kisah tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah rakyat yang berjudul Atu Belah, Atu Bertangkup. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Di dalam keluarga tersebut terdapat anak yang masih kecil-kecil. Kehidupan keluarga tersebut sangat prihatin. Setiap hari, suami pergi ke ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, suami akan berburu ke hutan. Dan apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkapnya kemudian disimpan di dalam lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, si suami pun berkata kepada anak dan istrinya, "Hari ini aku akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang. Kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke dalam lumbung, jangan lupa menutup pintu kembali ya, agar belalang-belalang itu tidak kabur." Si suami pun segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang yang gemuk. Istri dan anaknya tentunya akan sangat bahagia jika ia pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung mulai didera rasa lapar. "Bu, aku lapar sekali." "Tunggu sebentar, Nak. Sebentar lagi ayahmu pulang membawa rusa yang gemuk untuk kita." Dan matahari semakin condong ke barat. "Bu, aku benar-benar lapar. Apa kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi?" "Bu, apakah kita bisa menggoreng beberapa ekor belalang di lumbung?" "Beberapa ekor saja. Tidak terlalu banyak, Bu. Aku sudah lapar sekali." Baiklah, Ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa untuk menutup pintu lumbung kembali. Si sulung pun kembali masuk ke lumbung. Tetapi dia lupa untuk menutup pintu lumbung kembali. Dia pun tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui bahwa belalang sudah berterbangan keluar lumbung lewat pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. "Bu, tidak seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa untuk menutup lumbung?" Aduh Bu, aku benar-benar lupa." Ya sudahlah, hanya ada nasi tanpa lauk di dapur. Kamu akan makan nasi tanpa lauk, karena kau telah melepaskan belalang milik ayahmu." Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun kembali memakan nasi tanpa lauk. Ketika si sulung memakan nasi tanpa lauk, rupanya ayahnya tidak mendapatkan hewan buruan seekor pun. Bahkan, tidak seekor belalang pun ditemukan. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. "Hari ini aku tidak dapat seekor hewan buruan satupun.
Hari ini gorenglah beberapa belalang untuk lauk. Si suami berkata kepada istrinya. Tapi bang, semua belalang di lumbung terbang keluar karena aku lupa menutup pintunya ketika melihat belalang buruanmu. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar tidak lupa untuk menutup pintu lumbung. Aku capek-capek mencari makan untuk kita. Dan kau tidak bisa menjaga apa yang telah aku cari. Cepat pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya pun pergi meninggalkan rumah. Dengan sengaja dia menutupi kesalahan anak sulungnya. Sambil bersedih dan menangis sepanjang jalan, sang istri tersebut pergi ke sebuah batu besar. Batu tersebut dikenal dengan atu belah, atu bertangkup. Batu tersebut akan menelan siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian terasa bumi bergoncang. Batu itu membuka dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan si bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka yang tertelan batu yang sangat besar. Mereka pun bersedih dan si sulung sangat menyesal atas semua kesalahannya.